ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di malam yang insyaallah mulia ini, di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, kita duduk sama-sama di majlis ilmu, majlis yang insyaallah mendapatkan barakah dan juga mendapatkan doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa yang hadir di dalamnya diberikan as-sakinah, ketenangan di dalam hati dan jiwanya, kemudian didoakan ampunan dan rahmat oleh para malaikat agar Allah mengampuni dan merahmati mereka. Mudah-mudahan kita dengan niat ikhlas datang ke tempat ini meraih doa dari para malaikat, yaitu berupa as-sakinah, ketenangan di dalam jiwa kita. Kemudian kita mendapatkan doa dari para malaikat, yaitu ar-rahmah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-maghfirah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bagian terakhir dari kaitan yang berkaitan dengan pembahasan dalam perang Badar, di mana kita akan memasuki pembahasan yang paling akhir, yaitu tentang bagian terakhir dari pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa ambil dan juga bisa kita petik dari peristiwa perang Badar yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di pertemuan bulan yang lalu kita sudah menjelaskan paling tidak ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dan kita bisa petik dari peristiwa perang Badar yang begitu banyak dan syarat akan pelajaran. Di antaranya telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang paling suka dan paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, padahal Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, beliau masih bisa menyaksikan dan juga beliau bisa mendengar informasi dari sahabat-sahabat yang lain, dan beliau melihat dengan mata kepala sendiri betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau adalah orang yang dibimbing oleh Allah dengan turunnya wahyu kepada beliau, beliau tidak pernah meninggalkan musyawarah dengan para sahabatnya. Karena itu beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata dalam persaksiannya, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau dibimbing oleh wahyu, yang artinya cukup dengan bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Walaupun begitu, sebagai bentuk pengajaran dan sebagai bentuk beliau adalah uswah, suri tauladan yang akan ditiru oleh umatnya, beliau mengajarkan kepada umatnya agar tetap bermusyawarah, sehingga para sahabat menyaksikan Nabi adalah orang yang paling banyak bermusyawarah di dalam kehidupannya.
Kita telah jelaskan di dalam perang Badar saja ada 3 peristiwa atau 3 kali Rasulullah SAW dalam 3 peristiwa bermusyawarah dengan para sahabatnya akan tindakan yang perlu untuk diambil dan disepakati bersama. Yang pertama, ketika beliau mengetahui bahwasannya pasukan Abu Sufyan sudah berhasil meloloskan diri. Apakah mereka akan pulang ke Madinah atau tetap akan menunggu pasukan Quraisy yang datang untuk menolong dan membantu kafilah dagang mereka. Yang artinya apa yang mereka inginkan berupa kafilah dagang yang membawa begitu banyak harta, lolos begitu saja, yang gak datang adalah gantinya pasukan perang dari Makkah yang harus mereka hadapi. Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Yang kedua, dalam menentukan posisi. Di saat Nabi SAW ingin menentukan posisi yang tepat untuk menempatkan pasukannya setelah beliau sampai di Badar, maka beliau pun pada akhirnya menerima usulan dari salah seorang sahabat, yaitu Al-Khubab Ibn Al-Munzir, tentang tempat yang strategis yang akan dijadikan oleh Nabi SAW sebagai markas komando atau tempat beliau membangun base camp pertahanannya. Yang ketiga, ketika beliau meraih kemenangan dan ternyata beliau mendapatkan tidak kurang dari 70 orang tawanan perang Badar dari kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy dan orang-orang Makkah, maka Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabatnya, khususnya dengan Abu Bakar dan Umar, 2 orang sahabat senior yang beliau sudah mengerti bagaimana kecerdikan, kepintaran dan kedewasaan 2 orang sahabat ini. Beliau mengajak para sahabatnya terutama Abu Bakar dan Umar untuk bermusyawarah tindakan dan perbuatan apa yang harus diambil terhadap para tawanan tersebut. Kemudian di antara pelajaran pula yang kita bisa petik dan kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu juga, bahwasannya Nabi SAW melarang kita dan tidak membolehkan kita untuk berdusta dalam semua kondisi. Karena itu Nabi SAW, kalau siapapun membaca, menelaah, meneliti ajaran yang dibawa oleh beliau, terutama ketika beliau berada di Makkah, dan ini disaksikan oleh masyarakat Makkah, bahkan tokoh masyarakat Makkah seperti Abu Sufyan menghafal benar apa inti ajaran yang disampaikan dan didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan kepada manusia. Ketika beliau berhadapan dengan Raja Romawi Bizantium, yaitu Raja Romawi Bizantium yang hidup di zaman Nabi dan para sahabat, seorang raja yang bernama Heraklius atau Herakal. Ketika tahun ke-7 Hijriyah, setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai, gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Perjanjian ini membuat bebasnya orang-orang Quraisy untuk melintasi Madinah dan bebasnya kaum muslimin untuk mengadakan umroh dan juga melakukan perdagangan ke kota Makkah tanpa diganggu. Dalam kondisi ini, Nabi kemudian menggunakan waktu yang aman 10 tahun tidak ada perperangan ini untuk menyebarkan dakwahnya kepada orang-orang yang ada di luar Jazirah Arab. Di antaranya beliau mengirim surat-surat kepada para pembesar, kepada para raja. Di antara raja yang dikirim surat untuk didakwahkan dan diajak untuk masuk Islam adalah surat yang beliau kirim kepada Raja Romawi Bizantium, yaitu Heraklius ketika itu. Ketika Heraklius menerima surat tersebut, maka ketika itu dia berada di Ilya, atau sekarang dikenal dengan sebutan Yerusalem, atau umat Islam menyebutnya dengan sebutan Baitul Maqdis atau Al-Quds yang ada di Palestina. Dia sedang mengunjungi tempat kelahiran Tuhannya, Isa alaihissalatu wassalam. Saat itulah surat Nabi sampai ke tangannya, mengajak dia untuk masuk Islam. Maka Heraklius kemudian punya inisiatif untuk mengumpulkan para pedagang-pedagang yang berasal dari negeri Arab
Agar mereka bisa ditanya untuk memvalidasi dan membenarkan ciri-ciri kenabian dari seorang nabi yang mengirim surat kepada dirinya. Karena dia telah membaca di dalam kitab yang dia punya ada ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang nabi yang akan menjadi utusan terakhir Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengumpulkan ratusan pedagang Arab yang berasal dari Jazirah Arabia. Ketika mereka berkumpul, Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu masih musyrik. Beliau menceritakan hadis ini yang tertulis dan termaktub dalam kitab Bukhari dan Muslim. Di mana Heraklius kemudian berkata, "Faman kana aqrabukum ila hadzal nabi?" Siapa orang di antara kalian yang paling dekat dengan nabi ini? Ada orang ngaku sebagai nabi, mengirim surat kepadaku, namanya Muhammad bin Abdullah dari kota Makkah, dari suku Quraisy. Siapa di antara kalian wahai pedagang-pedagang Arab, lewat penerjemahnya karena Heraklius tidak bisa berbahasa Arab, yang dekat dan tahu nabi ini siapa? Maka saat itulah Abu Sufyan mengangkat tangannya dan mengatakan, "Ana, aku." Maka dengan muka bahagia Heraklius berkata, "Udunuhu minni." Tolong orang ini dekatkan kepadaku. Dia tidak tahu bahwasanya ini adalah pemimpin Makkah ketika itu, Abu Sufyan. Saat dia maju mendekati Heraklius, Heraklius kemudian berkata, menyuruh penerjemahnya untuk berkata kepada seluruh orang-orang Arab yang ada di situ, siapapun yang datang bersama Abu Sufyan untuk berkumpul di belakangnya. Maksudnya orang-orang Quraisy yang menjadi anggota karavan atau kafilah dagang Abu Sufyan disuruh berdiri di belakang. Kemudian Heraklius berkata kepada mereka lewat penerjemahnya, katakan kepada mereka yang berada di belakangnya, yang datang bersama orang ini, yang mengaku sebagai orang yang paling kenal dan dekat dengan Nabi ini, katakan kepada mereka untuk mengatakan orang ini jujur kalau dia berkata benar, dan untuk mengatakan dia dusta kalau dia berdusta kepadaku. Maka akhirnya mereka semua pun mengerti maksud Heraklius, dan akhirnya semua mereka menundukkan kepala arti setuju. Setelah itu Heraklius bertanya beberapa pertanyaan untuk memvalidasi atau membenarkan, membuktikan kebenaran ciri-ciri orang yang katanya mengaku dirinya sebagai Nabi, maksudnya Rasulullah SAW. Antum tahu jamaah sekalian, di antara yang ditanyakan oleh Heraklius, di antara ciri-ciri seorang Nabi yang akan menjadi Nabi terakhir diutus oleh Allah, sifatnya apa? Ternyata dia tidak boleh berdusta, tidak pernah berdusta. Karena itu Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, Akana hadzal rajul tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqulu ma yaqul? Wahai Abu Sufyan, apakah orang yang mengaku diri sebagai nabi ini, pernah kalian menuduhnya sebagai orang yang berdusta atau orang yang berpendusta sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan, yaitu menganggap dirinya sebagai nabi dan rasul? Pernahkah kalian mengetahui orang ini berdusta di hadapan manusia? Abu Sufyan waktu itu sampai berkata, demi Allah, kalau aku tidak malu, aku dikatakan sebagai seorang pendusta, aku akan berdusta ketika itu. Tapi aku malu kalau aku dikatakan sebagai pendusta. Antum bayangkan di antara sifat yang dimiliki oleh orang Arab, kenapa salah satunya Allah mengutus Rasul di tengah mereka adalah orang Arab ini jujur, tidak mau berdusta. Orang Arab ini pantang berdusta. Mereka bejat, iya. Membunuh, suka, iya. Minum khamar, iya. Suka berzina, iya. Tapi dusta bukan adat yang tersebar di tengah masyarakat mereka. Mereka ini orang-orang yang pantang untuk berkata dusta. Karenanya Abu Sufyan mengatakan, seandainya aku tidak malu untuk disebut sebagai seorang pendusta, maka aku akan berdusta ketika dia tanya seperti itu. Tapi aku malu, aku akan dikatakan sebagai pendusta. Maka ketika ditanyakan, apakah Muhammad ini pernah berdusta sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan, mengajak kalian kepada agamanya? Maka Abu Sufyan mengatakan, la, sama sekali tidak pernah. Tidak pernah kami mengetahui dia seorang pendusta. Lihat ikhwafil azakumullah. Ini membuktikan kepada kita bahwasannya
Nabi SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan sangat jauh dari sifat dusta. Karena itu Nabi SAW digambarkan oleh para sahabat sangat benci dengan sifat dusta. Sampai-sampai salah seorang sahabat menyatakan dan memberitahukan kepada kita, beliau mengatakan, "Makana khuluqun abghadu ila Rasulillah minal kadzib." Tidak ada satu akhlak dan perbuatan yang paling dibenci oleh Nabi SAW selain kedustaan. Nabi benci sama dusta dan orang yang suka berdusta. Maka ketika Heraklius kemudian bertanya lagi sebagai penutup dari dialog mereka, setelah bertanya beberapa pertanyaan selain dari hal itu, dia kemudian Heraklius menutup pertanyaannya dengan mengatakan, "Famadza kana ya'murukum?" Apa ajaran, seruan, dakwah yang diperintahkan, yang diserukan, yang diajarkan oleh orang yang mengaku sebagai nabi ini kepada kalian? Antum lihat, ikhwan. Apa yang diserukan oleh Nabi sehingga Abu Sufyan ini hafal. Salah satu hal yang sering diserukan oleh Nabi adalah, yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Ini dasar dakwah Nabi. Siapapun yang ingin berdakwah di dalam Islam ini, wajib untuk yang dia jadikan prioritas utama adalah mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Karena ini hal yang dikenal oleh masyarakat Makkah. Yang kedua, setelah mengajak orang kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, menjauhkan syirik, baru datang setelahnya Nabi mengajarkan, mendakwahkan akhlak al-karimah. Maka benar kata beliau, "Innama bu'ithtu liutammimma salihal akhlaq." Wa fi riwayah, makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak yang rusak. Diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Baihaqi dan yang lainnya. Ketika Abu Sufyan ditanya, "Famadza kana ya'murukum?" Apa yang diperintahkan, diajarkan oleh Nabi ini? Beliau berkata apa? "Kana ya'muruna an na'budallaha wahdahu wa la nusyrika bihi syai'a." Wa fi riwayah, "Kana yaqulu lana qulu la ilaha illallah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Yang didakwahkan, yang diperintahkan oleh Nabi ini, yang pertama mengajak kami untuk menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Ini hal pertama yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Yang kedua, wa kana ya'muruna bis shalah. Dia juga memerintahkan kami untuk melakukan salat. Wasidq. Beliau menyuruh kami untuk berkata jujur dan bersikap jujur. Yang ketiga, wal afaf. Menyuruh kami untuk menjaga kehormatan. Tidak berbuat zina. Tidak berbuat perbuatan yang keji. Yang keempat, wassilah. Dan menyuruh kami untuk menjaga silaturahim. Untuk menjaga hubungan baik dengan kekerabat, keluarga. Ini akhlak dan ajaran yang dikenal oleh masyarakat Makkah ketika Nabi berdakwah. Berarti kalau kita bagi jadi dua, inti dakwah Nabi di Makkah cuma dua. Yaitu yang pertama tauhid. Yang kedua adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Adapun tengah-tengahnya salat. Salat kenapa dari awal Nabi datang, salat datang? Karena salat adalah hubungan antara Allah dengan manusia. Hubungan hamba dengan Tuhannya adalah salat. Karenanya puasa, zakat, haji datang setelah Nabi di Madinah. Tapi dari awal Nabi berdakwah, yang pertama diserukan adalah untuk menyembah kepada Allah semata, menjauhkan kesyirikan, dan juga memperbaiki akhlak yang mulia. Melaksanakan akhlak yang mulia dan meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Salah satunya yaitu untuk bersikap jujur. Nah, di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan jamaah sekalian, semua kedustaan dilarang di dalam Islam. Dusta itu haram. Tetapi ada Nabi membolehkan dan memberikan rukhsah atau kemudahan untuk dusta pada 3 hal. Yaitu yang pertama, fil harb. Gak boleh kita jujur di dalam perang. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Kita sudah jelaskan. Di saat beliau ingin mengorek jumlah pasukan kaum musyrikin. Jumlah mereka berapa? Siapa saja pemimpin yang ada? Tempat mereka di mana? Bertemu dengan seorang
yang sudah tua yang sedang berada di Badar. Maka orang tua tersebut ditanya oleh Nabi, engkau pernah mendengar pasukan Quraisy lewat dan juga pasukannya Muhammad lewat? Maka dia mengatakan, iya aku dengar. Kalau benar orang-orang Quraisy sudah seperti yang aku dengar mereka keluar di hari ini dengan jumlah segini, maka mereka sekarang sudah sampai di tempat ini, di tempat yang ternyata orang Quraisy berada di situ. Dan kalau benar Muhammad dan sahabatnya di Madinah, orang ini mendengar Nabi tapi nggak kenal Nabi. Kalau memang Muhammad ini dengan sahabatnya benar, sebagaimana informasi yang aku terima keluar di hari ini dengan jumlah pasukan segini, maka harusnya mereka sekarang sudah berada di tempat ini, di tempat yang Rasulullah pilih sebagai base camp. Setelah dialog ini, Nabi dapat informasi dari orang ini. Kemudian orang ini bertanya, famimman antuma? Dan kalian berdua ini bertanya kepadaku ini dari mana? Nabi tidak berkata, akulah Muhammad dan ini sahabatku Abu Bakar, jujur. Enggak, ini dalam kondisi perang. Enggak boleh jujur. Jujur hancur pasukan. Binasa pasukan. Maka karena itu Nabi mengatakan, tidak diperbolehkan untuk orang boleh berdusta kecuali pada 3 kondisi. Salah satunya fil harb, dalam kondisi perang. Enggak boleh orang jujur. Gak boleh orang jujur. Dibolehkan untuk kita dusta. Dan dusta dimaksud di sini adalah berkata sesuatu yang benar tapi bukan itu yang dimaksud. Dalam istilah Islam disebut tauriyah. Maka Nabi di sini melakukan tauriyah. Di mana ketika orang ini bertanya, dari mana kalian berdua datang? Beliau sambil melirik Abu Bakar, beliau mengatakan, nahnu minal ma'. Kami berasal dari air. Langsung Nabi berjalan. Orang tua ini kemudian berkata, amin ma' min ayyi ma'in? Amin ma'il Iraq am ma'in Najd? Dari air mana? Mata air mana? Mata air Irak atau mata air Najd? Aduh, biar orang ini pusing. Maksud Nabi dari air, manusia semuanya diciptakan oleh Allah dari Bani Adam, min ma'im mahin, dari air yang hina, maksudnya dari mani. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kemudian, ikhwah fillah azakumullah, yang kedua adalah ucapan manusia untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Itu bukan dimasukkan dusta. Ya, kita datang kepada seseorang dengan mengatakan, Masya Allah, Bapak Fulan sebenarnya sama antum baik. Kita datang kepada dia juga, sebenarnya Pak ini gak ada masalah sama antum. Ini sepertinya salah faham. Ada orang yang membesarkan permusuhan atau pertikaian di antara antum berdua dan seterusnya. Niat kita untuk mendamaikan dua orang, insya Allah bukan termasuk dusta, kata Nabi. Yang ketiga adalah wa hadithur rajul imra'atuhu wa hadithul imra'ah zaujaha. Dan ucapan seorang laki-laki untuk memuji istrinya atau ucapan seorang istri dalam rangka untuk memuji suaminya, maka hal itu bukan dianggap dusta. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, di antara pelajaran yang lain yang telah kita jelaskan di pertemuan lalu adalah Nabi seorang pemimpin yang sangat adil dan sangat takut akan berbuat zalim kepada manusia. Pelajaran yang lain lagi, Nabi SAW adalah pemimpin yang selalu ingin merasakan bagaimana penderitaan dan apa saja yang dirasakan oleh pasukannya. Beliau bukan orang yang selalu ingin diistimewakan di tengah umat atau di tengah pasukannya. Nah, ini beberapa pelajaran yang kita telah ambil di pertemuan yang lalu. Kita masuki pelajaran yang selanjutnya, ini pelajaran ke-6 karena 5 pelajaran sudah kita bahas di pertemuan lalu. Adapun pelajaran malam hari ini adalah pelajaran yang ke-6, di mana pelajaran ini sangat menarik dan sangat kuat faedahnya dan tolong diingat oleh kita semua sebagai bekal dalam kita beragama. Di mana pelajaran ke-6 ini bahwasanya dalil syariat tidak boleh dikalahkan dengan ijtihad. Anda ulangi lagi, pelajaran ke-6. Ini penting dalam kita beragama. Dalil ijtihad tidak boleh mengalahkan dalil yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil syariat, yaitu firman Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah di dalam hadisnya, tidak boleh dikalahkan oleh ijtihad, yaitu pendapat seorang manusia sealim dan sehebat apapun dia atau siapapun dia. Gak boleh. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Pelajaran ini diambil dari peristiwa
dialog antara Nabi dengan sahabatnya yang telah kita singgung tadi, yang bernama Khubab Ibnul Munzir. Di mana Khubab Ibnul Munzir radhiyallahu anhu ketika akan menentukan posisi kaum muslimin, Nabi memilih posisi menurut pendapat beliau, bukan berdasarkan wahyu dari Allah. Beliau hanya mengatakan, ayo kita sepertinya ini lebih nyaman untuk jadi base camp dan juga jadi markas komando kita. Bangunlah seluruh kemah-kemah kalian di tempat ini, wahai kaum muslimin. Maka datang seorang sahabat yang dari kalangan Ansar, yang sudah kita ceritakan kisahnya, bernama Khubab Ibnul Munzir Al-Ansari, di mana beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ahadha al-manzilul ladzi nazzaltahu manzilun anzalakallahu iyyahu falaysa lana an nujawizahu wala munazzilun nazzalahu lil aw huwa munazzilun nazzaltahu lil harbi wal maqidah." Wahai Nabi, tempat yang kau pilih ini tempat yang memang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, dan kita tidak boleh beralih darinya. Artinya engkau memilih tempat ini karena dibimbing oleh wahyu dari Allah, atau ini murni dari dirimu bukan dari wahyu? Ini pendapat pribadimu atau ini hanya taktik perang saja yang kau pandang? Maka ketika pertanyaan ini dilontarkan, Nabi mengatakan, bal manzilun nazzaltuhu lil harbi wal maqidah. Tempat ini, wahai Khubab Ibnul Munzir, bukan tempat yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku untuk aku pilih. Bukan. Ini murni dari diriku, pendapat pribadiku, sesuai dengan taktik dan strategi perang saja. Bukan yang lain, bukan datang dari Allah ini. Setelah mendengar jawaban Nabi, baru Khubab bin Munzir, lihat adab ikhwah, baru beliau berani mengatakan, jawaban beliau yang terkenal, "Ya Rasulullah, laisa hadza bimanzilin." Wahai Rasulullah, menurut taktik dan strategi perang, ini bukan tempat yang pas. Beliau berani membantah, beliau membawa ijtihad, pendapat beliau itu setelah memastikan apa yang dilakukan oleh Nabi ini bukan wahyu dari Allah. Beliau berani melawan pendapat Nabi. Beliau mulai membantah pendapat Nabi ketika beliau memastikan pendapat ini murni dari strategi Nabi saja, bukan dari wahyu Allah. Para ulama ikhwah fillah azakumullah dalam mengomentari peristiwa ini menyatakan, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian memberikan kepada kita sebuah perkataan, dan ini yang harus dipegang oleh seorang muslim di tengah maraknya sebagian orang, bahkan konon orang dianggap mengerti agama, berani menolak hadis-hadis yang sahih karena menurut dia nggak masuk di akal. Berani menolak hadis-hadis yang sahih karena menurut dia ini bertentangan dengan kenyataan yang ada. Subhanallah. Para sahabat ketika ingin untuk mengusulkan sesuatu terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi, mereka nanya dulu, ini wahai Rasulullah, wahyu yang datang dari Allah, yang ini keluar darimu berdasarkan perintah Allah, karena sunnah juga itu wahyu Allah selain Al-Quran. Karena itu Khubab bertanya, ini datangnya dari Allah atau murni ini adalah ijtihad pendapatmu sesuai dengan taktik perang semata? Ketika Nabi mengatakan ini murni Khubab sesuai dengan taktik peperangan yang aku miliki, beliau berani kemudian mengusulkan usul yang lain dengan mengatakan, wahai Rasulullah, ini bukan tempat yang pas untuk pasukanmu. Pindahkan pasukanmu ke tempat yang dekat dengan mata air Badar. Kemudian tutup mata air yang lain. Biarkan satu mata air yang dekat dengan kita itu menjadi sumber mata air kita, dan kita menutup mata air yang lain sehingga orang-orang musyrikin tidak memiliki tempat untuk minum. Maka Nabi mengatakan, laqad asyarta birra'i. Engkau telah memberikan pendapat yang baik wahai Khubab. Ada dua pelajaran penting dari sini kata para ulama. Yang pertama, siapapun seorang muslim, dia boleh dan dia harus menerima usul, nasihat, pendapat orang lain jikalau dia lihat pendapat itu lebih baik. Satu. Kalau Nabi saja tidak gengsi
untuk menerima nasihat dan usulan sahabatnya. Ketika dia lihat kebenarannya, kita lebih pantas. Mau kita seorang pemimpin, mau kita orang tua di rumah, kita seorang suami di rumah, kita seorang bapak di rumah. Ketika anak-anak kita memberikan usul, saran, rembuk yang bagus, dan itu Masya Allah kelihatan manfaatnya lebih daripada usul dan pendapat kita, maka alangkah baiknya kita ambil. Nabi saja tidak malu mengambil usulan dari sahabatnya, padahal beliau dibimbing oleh wahyu. Kemudian yang kedua, pelajaran penting yang kita ambil adalah tidak sepantasnya seseorang mendebat sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasul. Kalau dari Allah dan Rasulnya, kita sebagai seorang muslim, sami'na wa ata'na. Mau masuk akal, nggak masuk akal. Mau itu bertentangan dengan realita, tidak bertentangan, kita terima. Selama itu datang dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dari sunnah Rasulullah yang sahihah, yang benar. Karena itu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, imam seluruh penduduk Indonesia ini, yang mengatakan dirinya mereka memeluk mazhab Syafi'i. Dengar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, sehingga kita tidak fanatik buta 100% terhadap pendapatnya Imam Syafi'i. Karena beliau pun mengatakan ucapan ini, mengajarkan untuk kita itu ittiba, bukan taklid, untuk mengikuti dalil, bukan fanatik kepada orang tertentu selain Al-Quran dan As-Sunnah. Kita memegang para ulama kita. Jikalau perkataan mereka itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika pendapat mereka bertentangan Al-Quran Sunnah, siapa pun mereka kita tinggalkan. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah." Jikalau kalian menemukan pendapatku di dalam buku-bukuku, suatu perkataan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, faqulu bi sunnati Rasulillah, maka hendaklah kalian berkata dan ambil perkataan dan sunnah Rasulullah, wada'u ma qultu, dan tinggalkan perkataanku, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Jadi ijtihad gak boleh mengalahkan dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Beliau mengatakan kalau ada di dalam bukuku, walaupun aku sudah tulis ya, walaupun aku sudah katakan dan itu sudah menjadi sebuah buku yang aku tulis atau yang sudah dikumpulkan, pendapat, perkataan, mazhab yang aku pegang ternyata itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, tinggalkan, pegang dan amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uha, ikuti sunnah Rasul, wala taltafitu ila qauli ahadin. Jangan kalian menoleh kepada perkataan siapapun kalau di depan kalian sudah ada sunnah Rasulullah, sudah datang dalil yang jelas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adab yang diajarkan oleh sahabat Khubab Ibnul Munzir tadi. Jadi beliau berijtihad setelah memastikan ini wahyu dari Allah apa bukan wahai Rasulullah. Kalau dari pendapat pribadimu, aku berani untuk mengusulkan usul. Tapi kalau ini dari Allah, maka aku tidak akan membantah ini semua. Nah ini adab yang diajarkan. Dan beliau juga berkata, ikhwafillah azakumullah, Imam Syafi'i, idza sahhal hadith fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Wa idza sahhal hadith fadribu biqaulil ha'id. Apabila kalian menemukan hadis yang sahih berlawanan dengan perkataanku, ambil perkataanku, lempar dia ke tembok. Artinya jangan pegang pendapatku ketika dia berlawanan dengan sunnah dan hadis yang sahih. Kaum muslimin dimuliakan Allah, ini pelajaran yang keenam bagi kita. Jadi sekali lagi anak kuatkan, tidak boleh ijtihad mengalahkan dalil yang datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, yang ketujuh, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Perang Badar adalah kuatnya pengaruh teman di dalam kehidupan kita. Kuatnya pengaruh sahabat atau teman dalam kehidupan ini. Dari mana kita ambil pelajaran ini dalam kisah Perang Badar? Yaitu kita ambil dari kisah salah seorang tokoh musyrikin yang telah diberikan apa? Amnesti. Amnesti itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian. Nabi sudah berikan dia amnesti. Apa amnesti? Pengampunan untuk tidak dibunuh. Siapa nama tokoh ini? Tokoh ini nanti akan kita ulang 2-3 kali namanya. Karena ada kisah yang berbeda. Untuk menguatkan ingatan kita tentang orang ini.
Nama tokoh ini adalah Abul Bakhtari Ibnu Hisham. Dan ada sebagian menyebut namanya Abul Bukhturi Ibnu Hisham. Abul Bukhturi atau Abul Bakhtari, di mana orang ini termasuk orang yang pernah berbuat baik kepada Nabi. Apa kebaikannya? Di antara kebaikannya adalah Nabi tidak melupakan kebaikannya. Nanti ini akan kita singgung di pelajaran yang terakhir. Abul Bukhturi adalah termasuk salah satu dari 5 tokoh dari kaum musyrikin Quraisy yang mereka punya inisiatif untuk menghentikan pembaikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah terhadap Nabi dan keluarganya Bani Hashim ketika mereka diboikot selama 3 tahun. Orang Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal menulis sebuah sahifah, yaitu sebuah lembaran yang ditandatangani sepakati oleh mereka bersama, di mana intinya bahwasannya Bani Hashim, keluarga besar Nabi, akan diboikot, diletakkan mereka di antara 2 bukit, dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, mereka tinggal di tenda, makanan tidak boleh masuk, mereka tidak boleh berhubungan dengan kabilah yang lain, sehingga banyak di antara mereka anak kecil, orang tua yang sudah renta meninggal dunia karena makanan tidak sampai kepada mereka. Sampai dikatakan 3 tahun itu sebagian mereka memakan rumput-rumputan, memakan kulit-kulit yang mereka temui untuk dimasak. Karena makanan tidak boleh masuk kepada mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi. Banyak dari keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi itu meninggal dunia. Dan anak-anak juga meninggal dunia. Melihat penderitaan ini, setelah 3 tahun pembaikotan terjadi, yang di dalam buku-buku sejarah Nabi SAW, peristiwa ini disebut dengan Muqata'atul Ammah li Bani Hashim, yaitu pembaikotan yang dilakukan oleh Quraisy kepada keluarga Nabi Bani Hashim. 3 tahun berlangsung, dari tahun 7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan pembaikotan ini salah satu sebab terbesar sakitnya Ummul Mukminin Khadijah dan juga sakitnya Abu Talib paman Nabi. Abu Talib ketika pembaikotan ini terjadi, dia sudah hampir 80 tahun umurnya. Khadijah sudah hampir 62 tahun umurnya. Sementara beliau rela meninggalkan rumahnya yang bagus dengan harta yang melimpah untuk tinggal di tempat di antara 2 bukit di mana mereka dikurung, dijaga, dipagar oleh orang-orang Quraisy untuk tidak boleh masuk makanan, tidak boleh ada masuk apapun dari orang-orang Quraisy yang lain. Pada akhirnya 5 orang, salah satunya Abul Bukhturi, melihat penderitaan ini, tergerak hati mereka. Kemudian mereka melawan perintah Abu Jahal dan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang lainnya. Mereka berlima kemudian berjalan menuju Ka'bah dengan berkata, apakah kita akan duduk dengan nyaman sebagai satu suku Quraisy, sementara Banu Hashim mereka juga adalah suku kita, keluarga besar kita dari suku Quraisy. Mereka sekarang banyak yang meninggal dunia, sakit, anak-anak mereka banyak yang menjerit karena kelaparan. 3 tahun mereka merasakan penderitaan. Apakah kita diam? Abul Bukhturi bersama 5 orang yang lainnya, 4 orang yang lainnya, mereka kemudian datang ke Ka'bah dan mereka ingin untuk merobek perjanjian yang telah dibuat oleh orang-orang Quraisy ini. Perjanjian yang sangat zalim ini untuk memboikot Bani Hashim. Tapi kemudian Abu Talib mendengar berita itu, menyampaikan berita kepada orang-orang Quraisy, kalian tidak perlu merobek sahifah yang telah diletakkan oleh orang-orang Quraisy, terutama Abu Jahal, untuk memboikot Bani Hashim. Karena keponakanku Muhammad mengabarkan kepadaku tadi malam, tidak akan tersisa dari sahifah lembaran pembaikotan itu kecuali 1 kalimat saja, yaitu nama Allah, Bismikallahumma. Itu yang tersisa, yang lainnya sudah dimakan rayap. Subhanallah, ini mukjizat jamaah sekalian. Nabi dikurung 3 km dari kota Makkah. Nabi menginformasikan apa yang terjadi di tengah kota Makkah, di tengah Ka'bah, di mana orang Quraisy sudah tidak peduli lagi dengan lembaran itu karena sudah tidak 3 tahun ditempelkan. Tapi Nabi mengatakan tidak ada yang tersisa dari apa yang mereka ingin robek kecuali hanya kalimat Allah. Dan itu yang mereka temukan. Maka semenjak itu mereka mengatakan saat inilah
berakhir pemboikotan itu. Dan kami akan membongkar pagar-pagar dan juga pemboikotan yang telah mengurung Bani Hashim selama 3 tahun. Kebaikan Abul Bukhturi ini dibalas oleh Nabi SAW. Maka ketika perang Badar, Nabi melihat dia memegang temannya. Temannya ini begitu dekat dengan dia. Temannya ini bernama Junadah bin Malihah. Dia memegang Junadah bin Malihah, teman akrabnya. Mereka berperang bersama. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, tolong kalian datangi Abul Bakhtari ibni Hisham dan sampaikan salamku kepadanya dan katakan bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhmu untuk pergi dan kami tidak akan membunuhmu. Ini pesan Rasul kami. Saat itu Abul Bakhtari kemudian berhenti dan mengatakan, wasadi wazamili hadza, dan temanku ini apakah dapat jaminan keamanan dan amnesti dari Muhammad? Kata sahabat yang datang untuk menyampaikan pesan ini, dan sahabat ini bernama Mujazar al-Ansari radhiyallahu an. Mujazar mengatakan, wallahi la ma amarana Rasulullah SAW illa bika wahdak. Enggak, temanmu ini enggak dapat jaminan keamanan dan amnesti dari Nabi. Nabi tidak memerintahkan kami untuk memaafkan kecuali dirimu saja. Temanmu tidak. Kata Abul Bakhtari, la wallahi, oh itu demi Allah tidak akan terjadi. Mana idzan la amutanna ana wa huwa jami'an. Kalau engkau tidak membiarkan aku dan temanku ini selamat bersama, dimaafkan bersama, diampuni oleh Muhammad bersama, lebih baik aku mati bersama dia. Kami mati bersama. Karena aku tidak akan ana bitariki zamili. Aku tidak akan meninggalkan temanku ini sama sekali. Aku selamat, temanku tidak. Enggak, aku tidak akan tinggalkan. La tatahaddatsu nisa'u Quraisyin fi Makkah annani tariku sadiqi hirsan lil haya. Aku tidak mungkin akan membiarkan wanita-wanita Quraisy bercerita dan berbicara tentang diriku. Abul Bakhtari atau Abul Bakhtari rela untuk selamat, tapi dia meninggalkan temannya dan mengkhianati teman. Aku tidak mau bercerita seperti orang perempuan-perempuan Quraisy bercerita seperti itu. Maka aku mati bersama dia atau aku selamat bersama dia. Maka para sahabat mengatakan, kami tidak dapat perintah seperti itu. Jikalau itu yang kau inginkan, ya sudah. Ini medan perang, terserah dirimu. Maka akhirnya dia pun termasuk dari orang yang terbunuh di medan perang. Ikhwafil azakumullah. Maka pelajaran yang besar dari para ulama dari kisah Abul Bakhtari ini, besarnya pengaruh teman di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Islam memilih teman itu adalah termasuk jalan istiqamah, jalan selamat. Orang kalau mau jaga agamanya, pilih teman. Ikhwah, antum bedakan antara bersahabat dengan bergaul. Ana ulangi lagi. Penjelasan ana ini tentang bersahabat, bukan bergaul. Di dalam Islam, kita sebagai manusia muslim disuruh untuk bergaul dengan masyarakat kita, siapapun dia. Muslim, non-muslim, bergaul dengan baik. Tetangga kita non-muslim, kita gauli. Kita ajak, kita sapa, kita senyumi, kita ada muamalah. Gak ada masalah. Tapi bersahabat, konteks sahabat ini kita akan minta pendapatnya. Kita akan bagikan rahasia kita. Kita akan minta nasihatnya. Kita akan ceritakan apa yang tidak diceritakan kepada orang lain. Untuk hal yang ini, hati-hati. Di dalam Islam, sahabat itu bisa menjadi orang yang menyebabkan keselamatan kita atau kehancuran bagi kita. Contohnya adalah Abul Bakhtari. Karenanya di dalam Islam, ikhwafil azakumullah, Nabi menjelaskan dengan jelas dalam hadis-hadis yang sahih tentang fungsi dan pengaruh besar dari seorang sahabat. Jadi sekali lagi, di dalam Islam kita dianjurkan untuk apa? Dengan semua manusia untuk apa? Bermuamalah, bergaul dengan siapa saja. Kita baik dengan siapa saja. Tapi tidak semua orang kita jadikan sahabat. Sahabat itu yang dekat dengan kita, yang kita cari setiap ada masalah. Setiap kita mau ada hajat besar kita cari dia. Orang seperti ini harus punya kriteria di dalam Islam.
Kita ingin mencari nasihat dari orang seperti ini. Ini orang harus punya kriteria. Di dalam Islam gak semua orang kita jadikan sahabat. Kalau semua orang kita jadikan sahabat, celaka kita. Hancur kita. Karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-mar'u wa fi riwayah ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang manusia itu, seorang laki-laki itu, seorang termasuk perempuan di dalamnya, itu tergantung agama teman dekatnya, teman akrabnya, sahabat karibnya. Maka kata Nabi, untuk sahabat karib, untuk teman dekat, teman yang akrab, yang selalu bersama kita dalam beberapa kondisi, baik itu ketika kita susah atau ketika kita bahagia sekali, orang yang paling kita cari adalah dia. Kata Nabi, kita disuruh falyanzur ahadukum man yukhalil. Harus kita itu mencari, menseleksi siapa yang akan dijadikan orang yang dekat, yang sangat karib dengan dirinya. Kita harus cari. Karena orang ini akan membentuk agama kita, akan menghancurkan kehidupan kita atau akan membawa keselamatan pada kehidupan kita. Karena pola pikir dia akan menular kepada kita. Karena itu tidaklah sahabat disebut dalam bahasa Arab dengan sahib, kecuali karena kata orang-orang Arab inna sahiba sahib, karena dia menarik. Orang Arab punya pepatah mengatakan inna sahiba sahibun. Sesungguhnya sahabat itu menarik. Menarik kita untuk menjadi seperti dirinya. Menarik kita untuk serupa dengan dirinya. Jarang orang itu kalau akrab sama orang tidak suka hobinya sama. Itu jarang. Tidak suka pola pikirnya sama, itu jarang. Tidak suka sifatnya sama. Umumnya karena orang akrab sekali, bisa jadi karena kesamaan sifat, kesamaan pola pikir, kesamaan cara beragama, kesamaan hobi, kesamaan karakter, itu bisa. Karena itu Nabi mengatakan harus kita memilih. Lalu pertanyaan jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang, kalau kita sebagai seorang muslim, siapa yang pantas menjadi sahabat dekat kita? Kalau Anda tanya kepada antum, kira-kira jawabannya apa? Maka yang bawa catatan dicatat. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan ada beberapa kriteria yang harus ada pada seorang sahabat yang kita jadikan sahabat karib. Beliau dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan, wa fi jumlatin fayambaghi an yakuna fi man tu'athir suhbatuhu khamsa khisalin. Maka secara ringkas seharusnya dan seyogianya orang yang engkau utamakan untuk menjadi sahabat bagi dirimu, dia memiliki 5 sifat. Jadi orang yang menjadi sahabat dekat kita, kata Imam Ibnu Qudamah, yang engkau utamakan untuk menjadi sahabatmu, orang ini harus memenuhi 5 sifat atau kriteria. Apa 5 sifat ini? Yang pertama, an yakuna aqilan. Orang ini harus orang yang berakal. Berakal maksudnya bukan orang bodoh, bukan orang yang bisa juga dimaksud dengan akil sini dewasa. Yang artinya kalau kita minta pendapat, kita ajak bermusyawarah, dia akan memberikan kepada kita usul, saran, pendapat yang baik sebagai jalan keluar dari permasalahan kita. Ini sifat yang pertama. Orangnya berakal atau dewasa. Yang kedua, hasunal khuluqi. Ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh seorang sahabat yang akan jadi teman kita adalah, karena dia akan membekas pada karakter kita, dia harus baik akhlaknya. Harus baik akhlak. Dia dewasa, berakal. Yang kedua, dia harus baik akhlak. Yang ketiga, wala mubtadi'in. Bukan orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Bukan pelaku bid'ah. Kemudian yang keempat, wala sahibu ma'siyatin. Wala fasikin sahibi ma'siyatin. Dan dia bukan seorang yang fasik, orang yang suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini berarti lawannya dia adalah orang yang suka melakukan, lawan dari orang yang suka, bukan orang yang suka
melakukan perbuatan kefasikan, melakukan dosa-dosa. Berarti makna dan lawan dari kata orang yang bukan suka melakukan perbuatan fasik, berarti orang ini adalah orang yang taat, soleh. Ini kriteria selanjutnya. Dewasa, berakal, akhlak baik, suka. Orang yang selalu kelihatan mengamalkan sunnah, bukan pelaku bid'ah yang suka melakukan hal yang tidak diajarkan oleh Nabi. Yang keempat adalah orang yang selalu dan senang melakukan ketaatan, bukan orang yang fasik, suka melakukan maksiat. Ini sifat keempat. Yang kelima, ikhwah fillah dan jamaah yang muliakan Allah, wala harisin 'ala dunya, dan bukan orang yang selalu ngajak kita untuk ambisi ngejar dunia semata. Kalau kumpul yang dibicarakan, wah ganti mobilmu, ganti Livina, Zenik ganti, kamu kaya. Orang kayak gini gak usah dijadikan teman. Orang yang dijadikan teman adalah orang yang selalu mengingatkan kita ke akhirat. Alhamdulillah ya akhi, alhamdulillah cukup. Uang antum tabung, ajak keluarga umroh, ajak keluarga haji. Berikan sedekah kepada fakir miskin, berikan bantuan kepada masjid, dirikan masjid biar kuburan antum bersinar, bakti kepada orang tua, hajikan orang tua. Orang seperti ini yang perlu kita temani, yang menasehati kita untuk ingat akhirat. Jadi ada 5 sifat. 5 sifat kata Ibnu Qudamah, orang yang pantas jadi orang yang kita pegang, yang kita butuhkan di saat kita bahagia atau di saat kita sedang susah mendengar nasihat dan pendapatnya. Yang pertama, apa yang pertama tadi? An yakuna aqilan, orangnya berakal dan dewasa. Yang kedua, ingat kedewasaan itu gak butuh umur. Banyak orang tua tapi gak dewasa. Tapi banyak orang muda umurnya, pikirannya Masya Allah. Walaupun secara umum kedewasaan ini berbarengan dengan umur. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua sifatnya hasunal khuluqi. Ini harus akhlaknya baik, dikenal oleh masyarakat memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, jamaah sekalian, yang ketiga, ghairi mubtadi'in, bukan pelaku bid'ah, artinya orang yang suka melakukan sunnah Nabi. Yang keempat, ghairi fasikin, wala sahibi bid'at, wala sahibi ma'asiyatin, bukan orang yang suka melakukan maksiat dan orang yang fasik, banyak melakukan perbuatan dosa. Berarti lawan dari itu seorang yang taat, seorang mukmin yang saleh, yang taat kepada Allah. Yang kelima, wala harisin 'ala dunya, dan bukan orang yang ambisinya cuma dunia saja. Artinya sahabat yang baik mengajak kita dan mengingatkan kita selalu prioritas utamanya, dia mengingatkan kita untuk akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi seorang hamba. Kalau ada sahabat yang punya 5 sifat ini atau 3 sifat ini, kalau nggak bisa semua, 3 sifat pegang. Ini sahabat kita. Kenapa? Karena Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita, semua kita dibutuh sahabat seperti itu. Karena dalam hidup ini kita butuh kepada orang. Siapapun di antara kita, mau itu dari kerabat kita, mau bukan dari kerabat kita, kita butuh orang yang seperti ini. Karena itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, menasehati kita dengan mengatakan, ma u'tiya al-'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salihin, fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bihi. Kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, tidak ada nikmat setelah nikmat hidayah Islam yang diperoleh oleh seseorang lebih besar daripada nikmat dia menemukan seorang sahabat yang saleh, menemukan seorang saudara dalam Islam yang saleh, yang mengingatkan dia tentang akhirat, yang memiliki akhlak yang baik, yang semangat melakukan ketaatan. Orang seperti ini kalau ketemu, kata Umar bin Khattab, dan dia senang kepada kita, pegang. Pegang, kata Umar bin Khattab. Maka hendaklah falyatamassak bihi, pegang orang seperti ini. Ini mahal. Ini nikmat. Nikmat besar setelah Islam, kata Umar, seorang punya seorang sahabat dan saudara muslim yang mengajak dia kepada kebaikan. Maka kalau antum melihat ada orang seperti ini, pegang. Jangan lepas orang seperti ini. Subhanallah. Karena
Dikatakan oleh salah seorang ulama dari kalangan salaf, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, kepada salah seorang sahabat dan muridnya, Yunus As-Sadfi. Di mana Yunus As-Sadfi, salah seorang sahabat dan murid Imam Syafi'i, dinasehati oleh beliau. Beliau mengatakan, "Idza kana laka shadiqun yu'inuka 'ala ta'ah." Wahai Yunus, kalau kamu melihat dan menemukan ada seorang sahabat dan saudara selalu membantumu melakukan ketaatan, fasyudda yadaik, pegang kuat tanganmu untuk memegang dia ini. Fa inna ittikhadhas sadiqi sa'bun, karena mencari sahabat itu susah. Wa mufaraqatuhu sahlun, sementara untuk berpisah dengan sahabat itu mudah. Antum kalau ingin pisah sama sahabat, cukup lakukan satu kesalahan, semua kebaikan antum dan kebaikan dia akan antum lupakan, kebaikan antum dilupakan oleh dia, pecah dan tidak akan ketemu. Tapi untuk mempertahankan persahabatan itu sesuatu yang susah, kata Imam Syafi'i. Tapi berpisah itu sesuatu yang gampang. Karena itu apabila engkau menemukan seorang yang selalu membantumu melakukan ketaatan, pegang orang ini jadi sahabat. Pegang saudara ini, orang ini jadi saudaramu. Begitu pula ibu-ibu yang ada di samping kami. Kalau ada seorang perempuan yang selalu mengingat sahabat perempuan, yang selalu mengingatkan ummahat dan ibu-ibu sekalian tentang kebaikan, tentang ketaatan, pegang untuk jadi sahabat wanita dan perempuan seperti ini. Karena insya Allah dia akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah, ini pelajaran penting dalam kehidupan kita, ikhwah fillah, bahwasannya seorang sahabat punya pengaruh bagi keselamatan dunia dan akhirat seorang hamba, terutamanya untuk kaitan agama dan akhiratnya. Karena itu kita pilih. Kita bergaul dengan semua orang, kita bermuamalah dengan siapa saja, tetangga kita yang non muslim, tetangga kita yang fasik, kita sapa, kita baiki mereka. Tapi untuk kita jadikan orang yang kita akrabi, kita majelis, duduk, mendengar nasihat, pendapat, mencari solusi, maka harus paling tidak ada 5 sifat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah pada dirinya. Pelajaran yang selanjutnya, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, pelajaran yang ke-8 adalah Perang Badar menjadi ujian keimanan bagi sebagian sahabat Nabi untuk membuktikan kecintaan mereka terhadap agamanya. Anak ulang lagi, pelajaran ke-8. Perang Badar menjadi tempat pembuktian bagi cinta sebagian para sahabat terhadap agama mereka. Apakah mereka akan memilih agamanya atau memilih keluarganya? Dari peristiwa apa kita ambil pelajaran ini? Dan mereka para sahabat tersebut lulus. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Di antaranya ada Mus'ab ibn Umair. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib. Di antaranya ada Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Di antaranya ada Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah. Dan beberapa sahabat yang lain. Di mana mereka harus memilih antara mengorbankan keluarganya atau mereka meninggalkan agamanya. Dan mereka memilih agamanya. Sehingga rela untuk berhadapan dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka merupakan kerabat dan keluarga. Dan mereka rela untuk berhadapan dengan orang-orang tersebut di dalam Perang Badar. Maka kita lihat misalnya Hamzah bin Abdul Muttalib melihat di barisan pasukan musyrikin ada paman Nabi yang lain, yaitu saudara kandungnya Abbas bin Abdul Muttalib, dan bisa jadi dia membunuhnya. Abu Bakar As-Siddiq yang dia langsung ditantang dan diteriaki oleh putra tertuanya, putra sulungnya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq yang masih musyrik untuk melawan perang tanding, untuk bertarung di dalam medan Perang Badar. Ali bin Abi Thalib yang melihat abangnya yaitu Aqil bin Abi Thalib dalam barisan kaum musyrikin dan bisa jadi dia membunuhnya. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah yang selalu dikejar oleh ayahnya Jarrah dengan mengatakan, wahai anak durhaka, kemana engkau akan pergi? Hadapi bapakmu. Engkau berani meninggalkan agama bapakmu, perangi bapakmu sekarang. Dan akhirnya Abu Ubaidah ketika berusaha terus menghindar, ayahnya mengejar dan akhirnya beliau membunuh ayahnya sendiri di dalam Perang Badar.
dengan tangisan. Setelah perang berkecamuk, beliau memegang ayahnya sambil menangis. Dan ketika Rasulullah SAW berlalu dan melihat hal itu, beliau berkata, wahai Rasulullah, bukan keraguan di atas Islam yang menyebabkan aku menangis, tapi kecintaan seorang anak kepada bapaknya, wahai Rasulullah. Aku bersedih karena dia adalah ayahku. Rasulullah pun tidak mencela para sahabat ketika mereka memegang, merangkul keluarganya, padahal mereka di barisan kaum musyrikin. Lebih sedih lagi, tragis nasib yang dialami oleh Abu Hudzaifah ibnu Utbah ibnu Rabi'ah, yang merupakan kakak kandung dari Hindun binti Utbah, di mana ayahnya Utbah ibnu Rabi'ah, tokoh musyrikin Quraisy pertama yang tewas dan terbunuh di perang Badar di depan matanya. Dia melihat ayahnya ditebas dan ditusuk sampai terburai ususnya oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika selesai peperangan, dengan berurai air mata, beliau membersihkan debu dari wajah ayahnya radhiyallahu taala anhu Abu Hudzaifah. Sambil meneteskan air mata, beliau merangkul ayahnya. Antum bisa bayangkan kalau ini terjadi pada diri kita. Anda tidak akan bisa bayangkan orang tua yang selama ini kita banggakan sebelum Islam datang, tiba-tiba itu memisahkan mereka. Dan karena Islam mereka berhadapan di satu medan perang di dalam barisan yang berbeda. Abu Hudzaifah ibnu Utbah dengan derayan air mata kemudian merangkul ayahnya. Setelah itu Nabi SAW berlalu melewati dia. Kemudian setelah itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim peristiwa ini, Rasulullah SAW menyapa sambil menegur Abu Hudzaifah dengan mengatakan, ya Abu Hudzaifah, wallahi laka'annahu sa'aka ma kana fi abik. Wahai Abu Hudzaifah, sepertinya apa yang menimpa ayahmu, apa yang menimpa abuka, ayahmu, sa'aka, itu sangat membuat hal yang jelek, yang buruk, dampak yang buruk pada dirimu, membekas pada dirimu. Beliau kemudian dengan air mata yang belum diseka menoleh kepada Rasulullah SAW. Faqala, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma syakaktu fillah wa fi Rasulillah, walakin in kana ya'ni waliduh haliman sadidan dha ra'yin, fakuntu arju an la yamut hatta yahdiyahu Allah azza wa jalla ila al-Islam. Falamma ra'aitu an qad mata wafata dhak waqa'a haitsu waqa'a ahzanani dhalik. Fada'alahu Rasulullah SAW bi khair. Beliau mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, sama sekali bukan itu yang ada pada diriku. Bukan dia dibunuh oleh Hamzah kemudian aku sedih. Dibunuh oleh kaum muslimin kemudian aku sedih. Yang aku tangisi, yang aku sedihkan, ayahku Utbah ibnu Rabi'ah adalah seorang yang luar biasa. Aku tahu orang yang memiliki kecerdasan dan pendapat yang sangat-sangat diakui di kota Makkah. Ayahku orang yang sangat cerdas wahai Rasulullah. Dza ra'yin sadid. Beliau ini memiliki pendapat, akal yang lurus, akal yang baik. Dan yang aku sedihkan, aku dulu berharap dengan kecerdasan dan kecerdikan dari pola fikir dan juga selalu pendapatnya luar biasa ini, menunjukkan akalnya yang luar biasa. Aku berharap dengan kecerdasan beliau itu Allah memberikan dia hidayah kepada Islam. Tapi setelah terjadi apa yang terjadi sekarang, dan kesempatan untuk meraih hidayah itu hilang, itu yang kusedihkan Rasulullah. Itu yang membuat aku menangis. Kesempatan yang hilang dari ayahku, padahal dia orang yang cerdas, tidak mendapatkan hidayah Islam. Ini yang membuat aku menangis. Bukan karena lukanya, bukan karena kondisinya, bukan wahai Rasulullah. Aku menangisi ayahku bukan orang yang bodoh.
Dia pemuka dan pemimpin Quraisy yang sangat disegani karena kecerdasan pola pikirnya. Tapi karena hal itu dia tidak dapat hidayah Islam. Itu yang membuat aku menangis. Fada'alahu Rasulullah bikhair. Maka Nabi mendoakan kebaikan kepada Abu Hudzaifah. Abu Ubaidah ibn Jarrah seperti itu. Penampilan yang sangat mengagetkan kita juga membuktikan betapa iman para sahabat itu mengalahkan hubungan kekeluargaan mereka. Di saat saudara dari Mus'ab ibn Umair itu diseret sebagai tawanan oleh salah seorang sahabat Ansar. Malah sahabat Ansar itu didekati oleh Mus'ab ibn Umair dengan mengatakan, ya akhi, syudda hibalak fa inna ummahu kanat imra'atan ghaniyah. Wahai saudaraku, kencengkan ikatan talimu kepada orang ini. Ibunya di Mekah orang kaya, jangan sampai lepas, kau nanti dapat tebusan. Saudaranya kemudian berteriak, ya Mus'ab, alastu ana akhuk? Wahai Mus'ab, bukankah aku saudaramu? Mus'ab mengatakan, la huwa akhi. Tidak, dia saudaraku. Sambil menunjuk orang Ansar. Ini adalah gambaran betapa para sahabat lulus dalam ujian mereka atas keimanannya. Mereka memilih agama dan keimanannya daripada keluarganya sendiri. Karena itu Allah puji mereka. Antum kalau baca ayat ini ikhwan dan akhwat sekalian, yaitu ayat penutup dalam surat Al-Mujadilah. Qad sami' Allah, penutup dari ayat dan surat Qad Sami'a atau Al-Mujadilah, firman Allah, la tajidu qauman yu'minu billah wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kata Allah, tidak akan kau temukan dari satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka lebih mencintai orang-orang yang tidak beriman, walaupun mereka adalah ayah-ayahnya, Abu Ubaidah dan ayahnya. Aw abnahum, atau anak-anaknya, Abu Bakar kepada anaknya Abdurrahman. Ketika Abu Bakar As-Siddiq begitu geram mendengar tantangan putranya, beliau mengeluarkan pedangnya dan menyusul putranya Abdurrahman. Ketika mengatakan, wahai ayahku, keluar, hadapi diriku. Maka dia mengatakan, wahai anak kurang ajar, aku akan turun untuk menghadapimu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Nabi memegang di Abu Bakar dengan mengatakan, la ya Abu Bakar, matti'na binafsik. Jangan Abu Bakar. Berikan kami kesenangan dengan keselamatan dirimu. Jangan, biarkan dia. Kalau tidak dilarang, dia akan melawan putranya dan bisa jadi Abu Bakar yang terbunuh atau putranya Abdurrahman yang terbunuh. Walaupun pada akhirnya di Fathu Makkah Abdurrahman bin Abi Bakar masuk Islam. Nah ini gambaran. Au ikhwanahum, atau saudara mereka, Ali bin Abi Thalib. Kemudian siapa tadi? Baru anda sampaikan, antum lupa. Mus'ab ibn Umair yang rela membela seorang Ansor yang menawan saudaranya. Au ashiratahum, atau keluarga mereka. Seperti tadi para sahabat lain yang kita sebutkan. Jadi surat ini adalah gambaran dari apa yang terjadi pada para sahabat di perang Badar, di mana mereka diuji keimanan oleh Allah untuk berhadapan, untuk sama sekali mereka disuruh milih, tidak ada pilihan ketiga. Yang mempertahankan agamanya untuk berhadapan dengan keluarga sendiri, atau memilih keluarganya, mereka tidak membela agamanya. Ternyata mereka lebih memilih agamanya dan rela berperang melawan orang-orang terdekatnya, ayahnya, anaknya, saudaranya, dan keluarganya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, yang ke-9 sebelum yang terakhir, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa ambil dari perang Badar ini, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika sudah memenangi peperangan di Badar, beliau kemudian mengutus 2 orang sahabat, di antaranya Zaid ibnul Harithah, untuk menyampaikan berita gembira kemenangan kaum muslimin di Badar untuk penduduk Madinah. Kaum muslimin dan muslimat di Madinah diberikan kabar gembira oleh Nabi dengan diutusnya utusan sebelum Rasulullah dan sahabatnya pulang dari Badar. Jadi umat Islam
Begitu pasukan Nabi datang, mereka sudah berbaris menunggu pasukan Rasulullah karena mereka sudah mendapatkan berita gembira, bisyarah akan kemenangan pasukan Rasulullah di Badar. Para ulama mengambil satu pelajaran penting, bahwasanya dibolehkan bagi kita untuk menyampaikan berita gembira kepada sesama muslim. Dan ini masuk dalam bagian di dalam agama disebut dengan at-tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah, dibolehkan di dalam Islam. Bahkan di beberapa sisi dianjurkan. Antum, Masya Allah, ternyata tanpa diduga, jadwal panggilan haji antum masih 10 tahun. Nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba antum mendapatkan panggilan tahun ini haji. Maka antum sampaikan di tempat kerja sebentar, waktu istirahat, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, alhamdulillah anak kami akan sampaikan berita gembira, mudah-mudahan didoakan ge. Alhamdulillah kami mendapatkan panggilan haji tahun ini bersama keluarga. Boleh. Boleh. Ini bentuk tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah. Kenapa ikhwah kita dibolehkan untuk menceritakan? Beda tipis antara riya dengan tahadduts bin ni'mah. Menceritakan nikmat Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah dengan lisan kita. Apa bedanya antara riya? Yang tahu siapa? Yang tahu pelakunya sendiri. Sekali lagi kalau ditanya, apa bedanya riya? Untuk pamer, Ustaz, untuk menunjukkan nikmat. Dan orang yang tahadduts bin ni'mah ingin menceritakan nikmat Allah, yang tahu cuma dirinya. Susah orang untuk membedakannya. Karenanya ikhwafil azakumullah, ini kembali kepada niat orang sendiri. Sebelum antum menyampaikan berita gembira kepada siapapun, keluarga antum, kerabat antum, sahabat antum, atau kaum muslimin di masjid ini misalnya, karena sebuah nikmat yang antum dapatkan, luruskan niat dulu. Ya Allah, aku menyampaikan ini untuk tahadduts bin ni'mah. Apa namanya jamaah sekalian? Sekali lagi, menceritakan sebuah nikmat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dalam bahasa Islam disebut at-tahadduts bin ni'mah. Kita biasakan. Ana mau tahadduts bin ni'mah nih. Tahadduts itu menceritakan, membicarakan. Bin ni'mah menceritakan nikmat Allah. Sekali lagi, dalam bahasa Islam, menceritakan nikmat yang Allah berikan sebagai bentuk syukur disebut tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah dengan riya itu bedanya tipis. Yang tahu orangnya sendiri. Niatnya sekedar mau pamer atau niatnya tahadduts bin ni'mah, yang tahu dia. Karena itu orang ketika ingin tahadduts bin ni'mah, luruskan niat dulu. Ya Allah, aku ingin benar-benar mewujudkan bentuk syukurku kepadamu lewat lisanku. Yaitu dengan menceritakan nikmatmu ini kepada hamba-hambamu yang lain agar mereka mendoakan kebaikan untukku. Ini tahadduts bin ni'mah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi di perang Badar. Beliau mengabarkan berita gembira ini agar kaum muslimin berbahagia dan ikut mendoakan keberkahan untuk kemenangan kaum muslimin. Pertanyaannya ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini hal yang dianjurkan dalam Islam sehingga dikatakan oleh sebagian ulama dari kalangan salaf mengambil kesimpulan dari firman Allah. Di mana? Ayat yang menganjurkan kita atau membolehkan kita untuk tahadduts bin ni'mah. Surat Duha, antum baca. Anak-anak kita hafal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka disebutlah kalimat fahaddits, maka ceritakanlah, bicarakanlah, menceritakan nikmat Allah, kemudian disebut dengan tahadduts bin ni'mah. Dalam menafsirkan ayat ini, salah seorang ulama yang bernama Abu Nadrah berkata, "Kanal muslimuna yarawna anna min syukrin ni'am an yuhadditsa biha." Kaum muslimin dari kalangan para ulamanya bersepakat bahwasannya di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah, dia menceritakan nikmat itu kepada manusia yang lain. Jadi dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, ana mau tahadduts bin ni'mah. Artinya ini nikmat dari Allah, bukan dari diriku. Aku mendapatkan, Masya Allah, hari ini begini. Tahadduts bin ni'mah. Ya. Kenapa ikhwafillah kita dibolehkan tahadduts bin ni'mah? Kita ambil perkataan Ibnul Qayyim. Ana mau tanya kepada antum, syukur itu rukunnya ada 3. Saya mau menyebutkan. Syukur itu rukunnya ada 3. Jadi kalau nggak ada, salah satunya kurang sempurna syukur kita kepada Allah. Rukun, pilar, syukur itu ada 3. Pondasi syukur itu ada 3. Siapa yang tahu? Jemaah sekalian, Anda katakan tidak akan sempurna orang bersyukur kepada Allah sampai dia
melakukan 3 hal ini atau ada pada syukurnya 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan amalan, dengan anggota badan kita. Ana jelaskan perkataan Ibnu Qayyim. Bersyukur dengan lisan, caranya hamdan wa sana'an. Memuji dan memuja Allah. Termasuk di dalam bersyukur dengan lisan, kata para ulama, at-tahadduts bin ni'mah. Jadi menceritakan nikmat Allah sambil memuji Allah. Alhamdulillah Pak, tahadduts bin ni'mah nggih. Insyaallah saya akan berangkat umroh bersama keluarga. Masyaallah. Minta doanya. Ini tahadduts bin ni'mah. Termasuk bagian dari syukur dengan lisan. Karena syukur tidak akan sempurna, kata Imam Ibnul Qayyim, kecuali dibangun di atas 3 hal. Bersyukur dengan hati, caranya dengan apa? I'tirafan wa syuhudan li ni'matillah. Mengakui dan menyaksikan itu nikmat dari Allah. Yang kedua dengan lisan, sana'an wa hamdan, dengan memuja dan memuji Allah dengan lisan. Kemudian bitta'ah, bitta'ati bil arkan, dengan melakukan ketaatan dengan amal, dengan anggota badan kita. Jadi orang yang bersyukur, benar-benar bersyukur pada Allah, dia akan memuji Allah dengan lisannya, mengakui nikmat itu dengan hatinya, dan mengamalkan ketaatan sebagai bentuk syukur dengan anggota badan. Itu syukur yang sempurna. Karena itu Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ikhwafil Azakumullah, Madarijus Salikin, beliau menyebutkan tentang hakikat syukur yang paling sempurna. Beliau mengatakan, wa haqiqatu syukri fil ubudiyah, dan hakikat syukur yang sebenarnya di dalam ibadah, fahuwa dhuhur athar ni'matillahi ta'ala ala abdihi, di mana seorang hamba menampakkan bekas atau menampakkan dampak dari nikmat Allah itu secara nyata. Ala lisanihi sana'an wa'tirafan. Yang pertama dengan lisannya, dengan cara memuja dan memuji Allah. Yang kedua, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, dan bersyukur dengan hatinya, dengan menyaksikan di dalam hatinya nikmat itu dari Allah, dan semakin bertambah cinta kepada Allah, Rabbnya yang telah memberikan nikmat tersebut. Yang ketiga, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, dan yang ketiga dengan anggota badannya, dengan semakin dia banyak melakukan ketaatan dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dapat nikmat, dia tambah taat ibadah. Dia sering memuji Allah. Dia kemudian mengakui itu nikmat datangnya dari Allah, sempurna syukurnya kepada Allah. Tapi syukur yang sering kita lakukan adalah syukur yang kedua saja atau yang pertama saja. Apa itu? Hanya syukur dengan lisan. Padahal itu syukur paling ringan. Yang bisa jadi kalau lisan ini palsu. Berapa ribu kali kadang istri kita katakan, Umi, atau sayang aku cinta kepadamu. Istri kita bisa ketawa lah, bos. Minta apa aja gak dikasih bilang cinta. Berarti menunjukkan terkadang lisan ini gak benar. Yang membuktikan adalah perbuatan. Perbuatan itu bukti yang paling kuat. Maka kalau kita ingin melihat syukur kita kepada Allah kuat atau tidak. Kalau kita dapat nikmat semakin taat apa enggak. Kalau bertambah ketaatan berarti kita sudah membuktikan syukur itu dengan anggota badan kita. Ini tingkatan syukur paling tinggi. Yang kedua baru syukur dengan lisan. Dan tingkatan syukur paling rendah yaitu orang mengakui di dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, ini darimu ya Allah. Dalam hati kita, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nah, tanpa orang tahu, ini pengakuan dalam hati. Nah Allah nggak suka kalau cuma diakui dalam hati. Allah suka untuk orang itu memujinya secara lisan. Allah juga suka untuk seorang bersyukur dengan anggota badannya semakin taat beribadah. Nah ini bentuk syukur yang paling utama. Maka sekali lagi kita ambil pelajaran dari peristiwa Nabi mengabarkan berita gembira. Boleh seseorang memberikan berita gembira kepada sesama kaum muslimin. Terutama kepada keluarga, kerabat, istri, anak, orang tua, ikhwah, sahabat, handetolan, siapa saja. Kalau mendapatkan sebuah nikmat dalam rangka sekali lagi untuk apa jemaah sekalian? Apa istilahnya dalam agama kita tadi? Tahadduts bin ni'mah. Boleh. Nah sebagai penutup dari pelajaran ke-9. Kapan orang boleh untuk tidak bertahadduts dengan nikmah? Kapan kita boleh menutup untuk tidak tahadduts bin nikmah? Wah, nggak jadi ya.
Tadinya mau tahadduts bin ni'mah tapi nggak jadi. Kapan boleh nggak jadi? Kapan boleh kita untuk menutup, tidak menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain? Kapan? Hanya satu kondisi. Kapan? Ketika kita melihat mudarat, ketika kita membicarakan dan menyampaikan tahadduts bin ni'mah di hadapan orang. Contoh yang paling nyatanya adalah munculnya hasad dari sebagian orang. Kalau kita yakin ini semuanya adalah anak istri kita, nggak perlu takut hasad. Masa anak kita hasad sama kita? Anak kita lagi kumpul, alhamdulillah bapakmu sekarang jadi direktur. Ada yang bilang, ya Allah kenapa direktur bapak? Kok nggak saya saja? Nggak ada anak yang begitu, justru dia akan bangga bapaknya akan dapat nikmat. Kapan itu? Ketika kepada orang selain keluarga kita. Maka ketika kita menyampaikan tahadduts bin ni'mah kepada sesama kaum muslimin, bukan keluarga kita, bukan orang yang mencintai kita semuanya, di saat itu kita harus menimbang, ikhwah, kata para ulama. Kalau di dalam dugaan kita, kebanyakan orang ini sangat dekat dengan saya, sampaikan. Mereka akan mendoakan keberkahan untuk nikmat yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita tahu, tidak semua orang di situ dekat dengan kita, jangan sampaikan. Karena nanti mereka justru yang muncul adalah hasad. Kata sebagian para ulama, tidak ada orang yang memiliki nikmat kecuali ada yang dengki dan hasad kepadanya. Kapan muncul orang yang hasad? Nggak akan ada hasad kecuali ada orang yang mendapat nikmat. Kalau semua kita sedang dapat masalah, dapat musibah, nggak ada orang yang hasad. Tapi ketika ada orang yang mendapat nikmat sementara orang lain tidak, pasti orang ini akan memiliki orang yang hasad dan dengki kepada dirinya. Nah, dalam kondisi ini seorang muslim harus jeli. Dia boleh untuk tidak menyampaikan nikmat itu atau tahadduts bin ni'mah kepada orang-orang tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Ma lam yatarattab 'ala at-tahadduts biha dararun kahasadin wa illa fal kitmanu aula." Selama menyebutkan nikmat Allah tersebut tidak mengakibatkan bahaya seperti munculnya hasad, iri, dengki dari sebagian manusia kepada dirinya. Nah, namun ketika menimbulkan bahaya pada dirinya, maka menyembunyikan nikmat dan tidak menceritakannya kepada orang itu lebih baik. Anak ulangi lagi. Imam Munawi mengatakan, boleh menceritakan nikmat, tahadduts bin ni'mah itu boleh. Kapan tidak boleh? Atau kapan kita boleh menahan untuk tidak sampaikan kepada orang? Ketika ditakutkan akan muncul mudarat. Mudarat apa sih dalam bahasa kita? Bahasa Indonesia, mudarat bahasa Arab. Bahaya. Dan bahaya yang paling utama muncul karena kita menceritakan sebuah nikmat kepada manusia adalah al-hasad, dengki. Karena tidak ada hasad kecuali orang yang hasad itu melihat kelebihan, kenikmatan yang tidak didapatkan oleh dirinya didapatkan oleh orang lain. Nah ini ikhwah fillah azzakumullah. Kemudian yang terakhir, dan ini insya Allah 10 menit atau 15 menit ikhwah, pelajaran ke-10 yang terakhir. Di antara pelajaran penting yang kita bisa ambil di perang Badar, ikhwan dan akhwat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting untuk kita amalkan dalam kehidupan. Bahwasannya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Nabi itu orang yang tidak pernah lupa kepada kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Tapi Nabi itu orang yang paling cepat melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain. Bukti yang menunjukkan Nabi itu adalah orang yang paling cepat melupakan, memaafkan, dan menghilangkan kebencian terhadap orang karena kesalahan, kejahatan yang mereka lakukan kepada beliau di masa yang lalu adalah hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau. Jadi kalau istri dari seseorang yang menceritakan berarti ini karakter dia. Nggak mungkin dibuat-buat. Aisyah Ummul Mukminin, istri yang paling dekat dengan Nabi, menceritakan tentang bagaimana sifat Nabi. Beliau mengatakan, "Ma lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bil sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah." Nabi itu bukan orang yang suka berbuat perbuatan yang keji,
suka berkata yang kotor, berbuat perbuatan yang keji, yang jahat. Nabi bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar, orang yang suka menaikkan suaranya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan beliau adalah bukan orang yang suka membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi beliau orang yang paling suka memaafkan dan juga melupakan kesalahan orang lain. Ini adalah persaksian istri beliau Aisyah tentang karakter Nabi. Di sisi yang lain, Nabi adalah orang yang tidak pernah lupa akan kebaikan orang. Hal itu ditunjukkan oleh beliau dalam perang Badar ketika beliau terus mengingat kebaikan seorang tokoh musyrikin Quraisy. Di saat beliau diberikan kemenangan oleh Allah di perang Badar, 70 tawanan perang dari orang-orang kafir Quraisy digiring dan dibawa oleh kaum muslimin dari Badar menuju Madinah. Ketika Nabi menatap 70 orang tawanan tersebut, beliau kemudian dengan mata menerawang, beliau berkata, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh putra dari orang yang sangat dihargai, sangat dihormati oleh Nabi dan diingat kebaikannya. Orang ini namanya Mut'im ibnu Adi. Hadis ini diriwayatkan oleh putranya yang sudah masuk Islam, namanya Jubair ibnu Mut'im. Jubair ibnu Mut'im bin Adi mengatakan, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala," Nabi itu pernah bersabda pada hari terjadinya perang Badar, di saat beliau melihat tawanan orang-orang musyrikin di perang Badar diseret, dibawa oleh kaum muslimin. Beliau kemudian berkata di hadapan para sahabatnya, "Lau kana al-Mut'imu ibnu Adi hayyan thumma kallamani fi haula'i natna la taraktuhum lah." Kalau seandainya Mut'im ibnu Adi, ayah dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sahabat ini namanya Jubair bin Mut'im. Nabi sekarang sedang mengingat kebaikan ayahnya. Ayahnya bernama Al-Mut'im ibnu Adi. Kata Nabi, kalau seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup dan mereka meminta kepadaku secara gratis dan cuma-cuma terhadap orang-orang busuk tawanan perang Quraisy ini, aku akan berikan kepada dia gratis untuk dibawa pulang tanpa tebusan. Kenapa beliau sampai mengatakan ucapan itu? Itu adalah penghargaan. Itu adalah ucapan Nabi ingin membalas kebaikan Al-Mut'im ibnu Adi. Karena orang yang bernama Al-Mut'im bin Adi ini tokoh yang sangat dihormati oleh Nabi di kota Mekah. Kenapa Nabi sangat menghormati dia? Sampai mengingat terus kebaikannya. Karena Mut'im bin Adi pernah memberikan atau melakukan dua kebaikan yang sangat besar kepada Nabi SAW. Dua kali dia melakukan hal yang besar untuk Nabi, yang Nabi selalu ingat dan ingin membalasnya. Dan beliau sangat menyesal karena tidak bisa membalas kebaikan Al-Mut'im ibnu Adi. Yang pertama, ketika Nabi SAW keluar dari kota Makkah, meninggalkan Makkah, setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Talib, tidak ada lagi orang yang menjaga, membela Nabi di Makkah. Beliau lalu melihat Mekah sudah tidak kondusif, tidak aman, tidak cocok lagi untuk tempat berdakwah. Beliau kemudian mengarahkan pandangannya ke kota yang berjarak kurang lebih 70 km yang ada di dekat pegunungan yang bernama Taif. Kota yang sejuk, kota yang banyak pohonan, kota yang memiliki begitu banyak pohon anggur. Kota yang dijadikan oleh sebagian orang-orang kaya dan pemuka Quraisy sebagai tempat mereka beristirahat untuk menjadi tempat dakwah yang baru. Maka beliau berjalan kaki dari Makkah menuju Taif yang berjarak kurang lebih 70 kilo untuk berdakwah di sana. Dan di zaman itu ikhwah, kalau ada satu manusia, siapapun dia, meninggalkan kaumnya dan meminta perlindungan dari kaum yang lain, dia dianggap sebagai desertir. Orang yang pernah belajar perang-perangan tahu, desertir artinya pengkhianat. Dia sudah mengkhianati kaumnya. Dia tidak boleh kembali ke kaumnya sampai ada orang yang menjamin keamanannya. Diizinkan kembali untuk masuk ke kotanya. Dalam hal ini Nabi untuk masuk ke kota Mekah. Karena Nabi dianggap sebagai pengkhianat oleh penduduk Mekah. Ketika dia memilih orang-orang Taif, kabilah Thaqif, daripada kaumnya sendiri orang Quraisy di Mekah. Ketika Nabi 10 hari berada di Taif, justru beliau mendapatkan perlakuan yang jauh lebih kejam, lebih sadis, lebih tidak manusiawi, dan lebih bejat daripada penduduk Taif, yaitu orang-orang Thaqif.
di mana ratusan, puluhan sampai ratusan penduduk Taif, laki, perempuan, tua, muda, melempari Nabi dengan batu dan mengejar beliau sejauh jarak 7 kilometer. Ada yang mengatakan 3 kilometer dari kota Taif. Sampai berdarah seluruh tubuh Rasulullah karena dilempari batu. Beliau ditolak dakwahnya dengan penolakan yang jauh lebih kejam dan jauh lebih buruk daripada kondisi beliau di kota Makkah. Hal ini membuat beliau sangat terluka dan sangat sedih. Beliau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuahkan hasil apa-apa di Taif. Tetapi sebenarnya bukan kegagalan yang didapatkan oleh Nabi. Justru itu awal dari keberhasilan. Siapapun yang belajar tentang sirah Nabi dan apa yang didapatkan oleh Nabi di Taif, semua orang akan sedih, semua akan ternyuh, semua orang akan meneteskan air mata melihat betapa sedihnya kondisi dan keadaan Nabi. Datang hanya ingin menyampaikan dakwahnya, kemudian dihina, dicaci maki, kemudian dibuli oleh pemimpin-pemimpin Tsaqif. Di antara perkataan mereka yang paling kejam adalah, ama wajadallahu ghairak fakhtaraka an takuna nabiyyan. Apa enggak ada orang lain Muhammad selain dirimu sehingga Allah memilihmu engkau yang menjadi nabi? Yang satu lagi mengatakan, ikhtaraka kiswatul Ka'bah an takuna nabiyyan. Akan robek-robek kiswah Ka'bah kalau engkau memang seorang nabi. Artinya mustahil engkau seorang nabi, didustai. Kemudian mereka tidak cukup sampai di situ, menyuruh masyarakatnya ambil batu ya. Nanti kalau orang yang ada di rumahku ini keluar, kalian lempari dengan batu. Maka Nabi dikejar oleh anak kecil, pemuda, remaja, perempuan, gadis, tua, muda, anak kecil mengejar Nabi. Ratusan orang dengan batu melempari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah kepala sampai kakinya, penuh terompa Nabi dengan darah. Itu yang membuat Jibril alaihi salatu wassalam sampai turun dan datang kepada Nabi di luar kota Taif. Dan beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah amarani an uti'a amrak. La in amartani an utbiqa ala ahli Tsaqif hadzal jabal la fa'alt. Ala asyabain. Ya Rasulullah, Allah mengutusku sekarang untuk taat kepada perintahmu. Kata Jibril. Dan beliau membawa malaikat gunung yang ada antara Makkah dan Madinah. Makkah dan Taif. Disebut dengan Akhsyabain. Malaikat penjaga gunung ini dibawa oleh Jibril. Dan dua malaikat ini yang aku bawa, itu disuruh taat kepadamu. Kalau mereka sekarang kau perintahkan untuk meletakkan gunung Akhsyabain, ditimpakan kepada penduduk Taif, sekarang mereka berdua akan lakukan. Malaikat ini akan melakukan, wahai Rasulullah, perintah. Nabi mengatakanlah, ya Jibril, lihat rahmat. Bukan sekedar disuruh turun dari mimbar. Suruh berhenti kajian. Diancam mau dibunuh. Ini sudah langsung seluruh badannya sudah mengeluarkan darah Nabi. Bocor kiri kanan. Terkena lemparan batu dan kerikil. Tetap beliau mengatakan sifat rahmahnya muncul melupakan kesalahan umatnya. Beliau mengatakan, la ya Jibril. Wa arjullah subhanahu wa ta'ala an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wahdahu wa la yushriku bihi syai'a. Tidak usah wahai Jibril, tapi yang aku harapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, dari keturunan dan generasi mereka, orang-orang yang nanti akan menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik. Subhanallah. Ini terjadi tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-13 dari kenabian Nabi hijrah ke Madinah. Tahun ke-10, tahun ke-9 atau ke-10 Taif masuk Islam. Artinya setelah 15 tahun doa Nabi terkabul. Penduduk Taif mengutus utusannya, mereka memeluk Islam. Setelah mereka memeluk Islam, Rasulullah meninggal tahun ke-11. Murtad Jazirah Arab. Antum tebak, ada hanya 3 kota di Jazirah Arab yang tidak murtad. Mekah, karena para sahabat sebagian kembali ke Mekah. Mereka mempertahankan Islam di sana. Madinah, jelas karena itu pusat Islam. Dan yang mengherankan, kota yang dulu melempari Nabi sampai mengeluarkan darah, justru karena doa Rasulullah, mereka istiqamah mempertahankan keislamannya. Maka dari sini kita dapat sebuah pelajaran penting, ikhwah, bahwasannya
kegagalan yang kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu, jikalau kita pasrah dan tawakal kepada Allah dan berdoa, insya Allah ini akan menjadi awal dari sebuah keberhasilan di mata yang akan datang. Allahu Akbar. Maka jangan pernah kita berputus asa. Nyekolahkan anak kita, ya Allah, anak kita gak betah di pesantren yang satu. Gak sia-sia usaha kita. Allah tahu usaha kita. Insya Allah anak kita jadikan ulama, tapi bukan di pesantren ini. Lewat tempat yang lain. Bisa jadi dari seorang ustadz yang gak ada gelar apa-apa, anak kita jadi soleh. Mungkin kita kecewa, anak kita gak diterima di sebuah perusahaan. Ternyata beberapa tahun berikutnya dia jadi seorang pengusaha yang sukses. Ketika dia bisa mandiri sendiri. Allah punya jalan. Maka ini pelajaran yang harus kita ambil. Ikhwafillah azakumullah. Kita lanjutkan. Maka beliau tetap melangkah kemudian menuju Makkah. Ketika sampai di Makkah, beliau tahu. Kalau beliau berani masuk kota Makkah dan penduduk Makkah melihat, beliau akan dibunuh. Karena beliau dianggap sebagai orang yang melarikan diri dari kaumnya. Mengkhianati kaumnya, memilih suku yang lain. Beliau pun butuh sosok yang menjamin keamanan dirinya. Beliau lalu mengirim permohonan kepada beberapa tokoh Makkah untuk menjamin dan menjadi pelindung Nabi untuk bisa masuk lagi ke kota Makkah. Mereka menolak. Maka Nabi menyuruh anak angkat dan mantan budaknya, sahabat Zaid bin Harithah. Pergilah engkau, temui Al-Mut'im ibnu Adi dan katakan, Muhammad memohon perlindungan dan meminta agar engkau menjadi pelindungnya di kota Makkah agar dia bisa kembali di tengah masyarakat Makkah. Apakah engkau siap? Begitu Zaid datang, Al-Mut'im mengatakan, Muhammad yang memintaku itu? Iya. Aku akan pastikan Muhammad mendapat perlindunganku. Karena dia adalah orang yang baik dan pantas untuk dilindungi. Tunggu. Di tempat ini aku akan datang menjemputnya. Maka dia kurang lebih datang bersama 30 dari keluarga besar bersama anak-anaknya. Dengan bersenjata lengkap mengawal Rasulullah masuk ke kota Makkah. Begitu masuk ke kota Makkah, jamaah dan ikhwah sekalian. Di tengah-tengah Ka'bah kemudian beliau berteriak. Di situ ada Abu Jahal dan yang lain sebagainya. Dia mengatakan, ya ma'asyara Makkah, inni qad ajartu Muhammada. Wahai penduduk Makkah, aku telah menjamin keselamatan Muhammad. Jangan ada yang mengganggunya. Berteriaklah Abu Jahal dari balai pertemuannya, dari Nadwah. Di tempat pertemuan mereka yang bernama dari Nadwah, di dekat Ka'bah, Abu Jahal melongokkan kepalanya kemudian berteriak, ya Mut'im ibn Adi, amujirun anta amuttabi'. Wahai Mut'im, engkau hanya melindungi Muhammad, menjamin keselamatan Muhammad, atau engkau sudah menjadi pengikutnya? Maka Mut'im mengatakan, bal ana mujir. Aku tidak mengikuti Muhammad, tapi aku yang menjamin keselamatan Muhammad. Maka jangan ada yang mengganggunya. Nabi tidak bisa melupakan kebaikan Mut'im. Karena perlindungan Mut'im, beliau kemudian diterima kembali di masyarakat Makkah. Perbuatan kedua dari Mut'im bin Adi adalah perbuatan yang sama yang dilakukan oleh siapa? Oleh siapa? Abul Bukhturi ibn Hisham. Di mana Al-Mut'im bin Adi menjadi salah satu dari 5 orang yang merobek perjanjian untuk membaikot Bani Hashim, keluarga besar Nabi SAW. Dia orang pertama yang berkata kepada teman-teman yang lain, apakah kalian enak untuk tidur dan makan sementara kerabat kita dari Bani Hashim, mereka juga orang Quraisy seperti kita, keluarganya, bahkan banyak di antara mereka tidak beriman kepada Muhammad, belum menjadi pengikut Muhammad. Mereka kelaparan, mereka kedinginan, anak-anak mereka mati karena kelaparan dan kehausan serta kedinginan. Apakah kalian tega makan dan minum di tempat tinggal kalian, dan kalian melihat anak dan istri kalian hidup dalam keadaan nyaman, sementara Bani Hashim mereka binasa karena kelaparan? Mut'im bin Adi kemudian menggerakkan 4 teman yang lainnya. Mereka berhadapan dengan Abu Jahal, dan semenjak itu mereka mengatakan, kami tidak pernah setuju terhadap perjanjian yang kalian buat. Semenjak saat ini kami akan merobek perjanjian itu, dan kami akan menghancurkan pagar-pagar yang telah memblokade Bani Hashim. Ucapan, perbuatan, dan apa yang dilakukan oleh Mut'im ini tetap diingat oleh Nabi SAW. Karenanya begitu 70 tawanan musyrikin lewat, Nabi langsung ingatan kepada tokoh yang luar biasa ini, Mut'im bin Adi.
Beliau mengatakan, kalau seandainya Mut'im masih hidup, aku ingin membalas jasa dan kebaikannya. Kalau dia datang, dia minta, wahai Muhammad, berikan aku tawanan Quraisy sebagai balas jasa dari kebaikan yang telah aku berikan kepada, aku akan berikan kepada dirinya. Tapi sayang jamaah sekalian, Mut'im bin Adi meninggal dalam keadaan musyrik sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka dari sini kita ambil satu pelajaran penting, bahwasanya kita diajar di dalam Islam, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak benar-benar bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan sesama manusia. Anak ulangi lagi, ini hadis sahih. La yashkurullah man lam yashkurin nas, kata Rasulullah SAW. Kalau Allah mengirim seorang manusia untuk menolong antum, sebelum antum bersyukur kepada Allah, berterima kasih dulu kepada dia, baru bersyukur kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Para ulama mengartikan hadis ini, kenapa sampai Nabi mengatakan tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia? Kata para ulama, karena tabiat manusia, kalau dia bisa bersyukur kepada hal yang kecil, dia akan bersyukur kepada hal yang besar. Kalau dia bersyukur kepada makhluk manusia yang kecil, dia akan bersyukur kepada kepada Al-Khaliq, sang pencipta, Tuhan Allah yang memberikan nikmat. Jadi kalau kita sama manusia aja, terima kasih Pak, Masya Allah saya gak akan lupa sama kebaikan Bapak. Insya Allah kepada yang mengirim manusia ini untuk menolong kita, kita pun tidak lupa. Setelah itu kita mengatakan, ya Allah, Alhamdulillah, Allah, Engkau kirimkan orang untuk menolongku. Kita bersyukur. Tapi orang kalau nggak bisa terima kasih kepada manusia, dia juga nggak akan terima kasih kepada Allah. Karena itu para ulama mengatakan orang yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah. Contohnya Nabi. Beliau tetap ingat dan ingin berterima kasih, membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada dia. Nah, sebagai penutup kajian kita, ikhwah, secara ringkas, ada 3 cara kita itu membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita, muslim atau bukan muslim. Untuk orang yang bukan muslim nanti kita klasifikasikan jadi 2. Tapi bagi orang yang muslim, sesama muslim yang pernah berbuat baik, ada 3 cara kita untuk membalas kebaikan. Yang pertama, jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, cara kita untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik adalah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang serupa atau lebih baik. Dia pernah membantu kita dalam kondisi susah, Masya Allah. Kita kebingungan, anak kita sedang sakit. Kita butuh operasi, Masya Allah 5 juta. Ada orang tiba-tiba datang ke kita, ini ana punya uang simpanan 7 juta, ana dengar anak antum kritis, antum pakai aja uang ini. Ini ana pinjam, antum pinjam, gak usah pikirkan kapan gantinya. Masya Allah. Cara antum balas kebaikannya, antum ganti tuh uang karena ini utang, karena dia kalau bilangnya hutang. Kalau dia bilang anak kasih kepada antum, cara antum balas, besok kalau dia butuh balas dengan perbuatan serupa. Atau lebih, dia butuh bantuan, ternyata antum kaya setelah itu, dia miskin, datang ke dia. Antum dulu pernah bantu ana, Masya Allah. Di saat ana susah, ana cuma butuh 5 juta, antum bantu 7 juta. Sekarang ana dengar antum susah. Antum butuh 10 juta, nih ana kasih antum 15 juta. Ini cara kita balas kebaikan orang pertama dalam Islam. Membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa atau lebih baik. Ini yang pertama diajarkan oleh Islam. Materi dengan materi, barang dengan barang. Kalau dia pernah kasih baju, besok kalau antum bisa kasih baju yang lebih baik. Atau kualitas sama. Sama C ya. Jangan sama C kemudian antum ganti dengan ROM yang dijual dari pasar Korea misalnya. Itu belum antum balas kebaikannya. Jadi dalam Islam ini kita bicara yang sesungguhnya. Itu tentunya sesuai kebutuhan. Tapi kalau standar dalam Islam, membalas kebaikan orang itu, yang pertama dalam Islam, membalas dengan yang semisal atau lebih. 1. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat baik kepada kalian dengan suatu kebaikan, maka balaslah kebaikannya. Ini dalil yang pertama. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Dalil yang kedua, siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, perbuatan baik dan kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Ini adalah dalil yang kedua. Intinya kita disuruh oleh Nabi untuk membalas. Dan perbuatan Nabi tadi kepada Mut'im bin Adi adalah keinginan untuk membalas perbuatannya. Tapi sayang Mut'imnya sudah meninggal dunia.
tokoh musyrikin tadi sudah meninggal dunia sehingga Nabi tidak bisa membalas kebaikannya. Cara membalas kebaikan yang kedua di dalam Islam, ikhwah, jikalau kita tidak memiliki sesuatu yang sepadan untuk membalas, kita memuji dan menyanjung kebaikan orang tersebut. Kita sebutkan di depan manusia. Semoga Allah merahmati Ustaz Bahtiar, Masya Allah. Dulu beliau pernah nolong anak, dulu beliau pernah memberikan anak kitab, dulu Ustaz Bahtiar pernah begini. Kita sanjung, sebut kebaikan, karena kita nggak bisa balas. Kita sebutkan di hadapan manusia. Sebagaimana Nabi tadi menyanjung siapa? Menyanjung siapa? Mut'im ibn Adi. Terlebih kalau orang itu sudah meninggal dunia, nggak bisa kita akan balas. Maka cara kita membalasnya, kita menyebutkan kebaikannya di hadapan orang. Kalau kita tidak mampu untuk membalasnya. Atau orang itu sudah meninggal dunia, sebutkan kebaikannya di hadapan orang. Kalau dia muslim, itu insya Allah akan menjadi bukti dia adalah orang yang baik. Dan akan mendatangkan doa yang baik dari orang-orang sekitarnya. Bentuk kebaikan yang ketiga, cara membalas kebaikan yang ketiga setelah kita membalas dengan yang serupa atau lebih baik. Yang kedua, memuji atau menyebut atau menyanjung kebaikan orang itu di depan manusia. Terlebih jikalau kita tidak bisa membalasnya, baik karena ketidakmampuan kita atau karena orangnya yang sudah berbuat baik sudah meninggal. Yang ketiga, ini kalau dia muslim. Kalau dia muslim, cara kita yang ketiga adalah setelah antum balas, kalau antum gak bisa balas, antum ceritakan kepada manusia. Cara yang ketiga adalah antum doakan agar Allah balas kebaikannya. Dengan ucapan jazakallahu khairan. Kalau dia laki-laki di hadapan kita, semoga Allah membalas kebaikanmu di depan. Kalau orangnya gak ada, jazahullahu khairan. Pakainya hu, artinya dia. Semoga Allah membalas kebaikannya. Pakai kalimat jazahullah. Pendek. Gak usah banyak-banyak. Kalimat jazahullah. Dan alhamdulillah jamaah sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Di akhir-akhir ini kalimat ini, doa ini. Itu sudah familiar di masyarakat kita di Indonesia. Alhamdulillah. Ini doa diajarkan oleh Nabi. Untuk cara kita berterima kasih kepada sesama muslim. Mendoakan agar Allah membalas dia dan menerima amalan kebaikannya. Dengan ucapan yang pendek. Jazakallahu khairan. Kalau laki-laki di depan kita. Kalau perempuan di depan kita. Ibu-ibu sama-sama perempuan. Jazakillah. Kajadeki. Jazakillahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Jadi ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Jazakallah untuk laki-laki, jazakillahu khairan. Kalau dia, jazahullahu khairan. Kalau perempuan, jazaha, jazaha. Hu jadi ha, jazahallahu khairan. Kalau kalian banyak, jazakumullahu khairan. Kalau kita bingung untuk perempuan, ini sudah cukup. Bisa untuk perempuan juga. Jazakumullahu khairan. Tapi aslinya kalau untuk perempuan, jazakunnallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Kenapa ucapan ini cukup mewakilkan terima kasih? Kita gak usah doa panjang-panjang, gak usah. Kalimat ini cukup. Allah akan membalas dengan balasan yang tidak terukur. Dengan satu kalimat. Karena Nabi yang mengajarkan kita. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, man sona'a ilaikum ma'rufan. Faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Siapapun yang ada orang lain berbuat baik kepadanya, kemudian dia berkata kepada orang yang berbuat baik itu, jazakallahu khairan, kata Nabi, semoga Allah membalas kebaikanmu, itu sudah maksimal dalam pujian, maksimal dalam doa, karena Allah tahu bagaimana membalas kebaikan orang. Allah tahu bagaimana menghargai ketulusan hamba. Allah tahu ukuran yang akan diberikan kepada kebaikan seorang hamba. Gak perlu gitu. Ya Allah, semoga Allah membalasmu dengan diberikan rumah yang mewah, mobil yang banyak, anak-anak. Gak perlu. Kalimat ini sudah mewakili semua, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Karena balasan Allah yang tahu kadarnya. Cukup. Kita hanya mengatakan dan sunnah mengatakan, jazakallahu khairan. Ya akhi. Jazakallahu khairan. Jazahullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan.
Maka ini 3 cara kalau orang lain melakukan kebaikan, cara kita membalas ada 3. Kalau dia non muslim, kalau dia non muslim, cara yang kedua tetap membalas kebaikan tetangga kita, masya Allah. Non muslim tetangga kita, kafir, baiknya minta ampun dalam muamalah, makanan sering dihantarkan, kemudian anak-anak kita kalau lewat sering dikasih uang, kita balas dengan 2 balasan tadi. Yang pertama, hargai. Kalau kita punya uang, lakukan hal yang sama kepada dia. Karena ini hubungannya muamalah. Apa dalilnya? Orang kafir yang berbuat baik, kita boleh untuk berbuat baik kepada dia. Dalilnya Al-Quran. Antum baca dan kita semua baca, ikhwafillah, surat Al-Mumtahanah ayat 8. Islam ini agama yang luar biasa indah. Siapapun orang yang melakukan kebaikan kepada kita tanpa pandang agamanya, selama kebaikan itu dilakukan dengan tulus dan tidak ada embel-embel apa-apa, Islam mengajarkan kita untuk membalasnya yang pertama dengan 2 hal. Membalas dia dengan perbuatan yang sama, kebaikan yang sama, jenis yang sama atau lebih baik, dan menyebutkan kebaikan. Boleh, seperti Nabi menyebutkan kebaikan al-mut'im. Aisyah juga pernah menyebutkan kebaikan seorang laki-laki yang sangat baik di zaman jahiliyah dari keluarganya. Namanya Abdullah bin Jud'an. Orang yang paling dermawan di kota Makkah. Suka memberi makan jamaah haji di musim haji dan umrah. Mejanya ada 3. Roti, daging, bubur, marak. Gratis untuk jamaah haji. Tiap tahun dia lakukan itu. Saking dermawannya. Orang yang bernama Mut'im, Abdullah ibn Jud'an ini. Dan beliau dari kerabatnya Aisyah. Dia adalah paman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dia musyrik. Maka pernah Ummul Mukminin Aisyah memuji. Menyebut kebaikannya di hadapan Nabi. Dan Nabi menghargai. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna Abdullah ibn Jud'an. Sesungguhnya Abdullah ibn Jud'an. Dia orang yang suka memberikan makan, menyambung silaturahim, menolong orang-orang yang lemah. Apakah hal kana dzalika yanfa'uhu ya Rasulullah? Apakah itu bermanfaat bagi dirinya di hari kiamat nanti wahai Rasulullah? Nabi mengatakan la, li'annahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Oh, tidak bermanfaat kebaikannya kata Nabi. Karena dia tidak pernah sekalipun berkata, ya Allah ampunilah aku pada hari pembalasan nanti. Maksudnya dia tidak masuk Islam. Amalannya tidak diterima oleh Allah. Karena manusia diterima amalannya Allah untuk akhirat, syaratnya la ilaha illallah. Dia harus jadi seorang muslim. Ini orang belum masuk Islam, tapi tetap kebaikannya disebut oleh Aisyah. Nabi juga mengakui kebaikannya, tapi nggak ada manfaatnya di akhirat. Untuk akhirat pahala dia nggak dapat. Kenapa dia belum jadi seorang muslim? Syaratnya seorang menjadi orang yang mendapatkan pahala adalah dia seorang yang beriman kepada Allah. Syarat utama. Ikhlas itu artinya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka orang yang tidak muslim tidak akan mendapatkan pahala dari Allah atas kebaikannya di akhirat. Di dunia dia dapat ganti yang sepadan dari Allah. Kalau ada orang musyrik yang dermawan, dia akan kaya. Kalau ada orang musyrik yang dia baik kepada orang, dia akan dapatkan pujian dari manusia. Dia akan dicintai oleh orang-orang di dunia ini. Itu sudah dijanjikan oleh Allah. Nah ini jamaah sekalian. Kemudian ikhwafillah yang muliakan Allah, apa yang kita lakukan kalau ada orang musyrik yang atau orang kafir yang melakukan kebaikan kepada kita, selain kita balas kebaikannya? Kalau kita mampu, enggak mampu kita sebut kebaikannya. Nah kalau seorang muslim tadi, selain kita melakukan 2 hal tadi, kita disuruh mendoakan agar Allah membalasnya dan mendapatkan pahala, serta dia dapatkan pahalanya di timbangan amalan. Untuk orang musyrik, maka jawaban para ulama adalah kita mendoakan hidayah untuk dia. Sebagai ganti dari doa mendapatkan ganjaran dan pahala besar dari Allah, kita ganti hadakallah. Semoga Allah memberikan petunjuk engkau kepada Islam. Di depannya atau di belakangnya. Kita doakan setiap orang kafir yang berbuat baik kepada kita. Setelah kita balas kebaikannya, kita doakan mudah-mudahan kau mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini cara kita membalas kebaikan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, salah satu ulama mufti di Saudi Arabia sana, beliau sudah meninggal lama. Beliau pernah ditanya tentang masalah ini. Bagaimana wahai Syekh kalau ada orang kafir atau musyrik, tetangga kita, kerabat kita, teman kerja kita, dia baik kepada kita,
Bagaimana cara kita membalasnya? Beliau mengatakan seperti yang tadi kita jelaskan. Kalau pemberiannya adalah barang, kau ganti dengan barang yang serupa atau lebih baik. Yang kedua, kalau dia sudah meninggal dunia, kau puji, kau sebut kebaikannya. Kemudian yang ketiga, kalau dia masih musyrik atau masih kafir, maka engkau doakan agar Allah memberikan petunjuk kepada dirinya. Ini cara kita membalas kalau orang tersebut adalah orang non-muslim. Kalau orang muslim ada 3. Membalas kebaikan dengan yang serupa. Yang kedua atau lebih baik. Yang kedua, menyebut dan menyanjung orang ini di hadapan manusia. Yang ketiga, mendoakannya dengan ucapan yang paling simpel, jazakallahu khairan, jazahullahu khairan, jazahallahu khairan, jazakumullahu khairan, dan seterusnya. Ini yang bisa kami sampaikan, ikhwah fillah azakumullah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi ana pribadi dan untuk ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu sekalian. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini karena sudah lumayan larut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada khilaf dan kesalahan itu datangnya dari diri kami pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.